Oktober 1945. Walaupun Indonesia telah merdeka, namun terdapat luka hati di antara rakyat Surabaya yang masih belum tersembuhkan. Pagi yang cerah itu kini menjadi kelam saat pasukan sekutu secara tiba-tiba mendarat di pelabuhan Tanjung Perak. Akhirnya sampai juga kita di Surabaya. Kini aku bisa dengan bebas merampas harta kekayaan mereka di Surabaya. Benarkah kita akan menjadi orang yang lebih kaya di negeri kita nanti? Tentu saja Nyonya, kita akan merampas seluruh harta kekayaan di sini. Jangan diragukan lagi, kita memang sudah kaya. Mungkin bisa jadi juragan kekayaan di Inggris nanti. Kalau begitu, bagaimana rencana Tuan untuk mengambil harta kekayaan di negeri ini? Nah, itu kita akan menempati Pangkalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Itu adalah hal yang mudah Nyonya. Kalau begitu tenang saja Tuan, aku akan selalu ada di sini Tuan, akan selalu mendukung Tuan. Pada saat itu pula, rakyat Surabaya sedang bekerja di lahan pertanian. Mereka kebanyakan adalah seorang petani yang menanam padi demi mendapatkan sesuap nasi. Andaikan saja area-area Surabaya bisa makmur, Indonesia pasti senang ini. Seperti tidak mungkin, bagai pungguk merindukan bulan, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Tenang, pasti bisa kok. Do, ayo minum dulu. Ayo. Ayo tetap diminum. Terima kasih Bu Sutomo. Alhamdulillah. Sebenarnya sepertinya tadi serius sekali sedang membicarakan apa. Ini Bu, kami sedang membicarakan masa depan Surabaya yang makmur dan sejahtera. Oh begitu. Tapi apakah mungkin tidak akan ada penjajah lagi di sini? Mungkin saja sih. Bu, Ada apa suamiku? ini Bu, kita dan semua rakyat Surabaya harus berhati-hati karena Bapak mendengar kabar bahwa sekutu dari Inggris sedang dalam perjalanan menuju daerah kita. Apa? Kita harus segera mengambil tindakan. Tapi bagaimana bisa kita mempertahankan daerah ini? Jumlah mereka pasti tidak sebanding dengan kami. Begitu juga dengan alat tempur yang kita punya. Senjata yang kita punya tidak sebanding dengan apa yang mereka punya. Mereka pastinya membawa senjata-senjata yang telah dirancang dengan sedemikian rupa. Pasti tertinggal jauh kita. Habislah semua wilayah yang kita bangun selama ini. Pastinya dengan mudah mereka membakar seluruh kawasan kami dengan senjata-senjatanya. Untuk itu, kita harus mengusir mereka. Bagaimana caranya? Kita kan rakyat jelata, tidak mungkin melawan rakyat asing. Hancur sudah. Bagaimana jika mereka menguasai tanah air kita? Pertanian yang selama ini kita bangun. Tenang saja, di sini area-area Surabaya pasti bisa mengusir penjajah. Benar-benar keterlaluan. Mereka datangi tanah kita lagi. Dasar tidak punya hati nurani. Tidak akan kubiarkan mereka serap masuk dan merampas hak milik kami. Tamatlah riwayat kita. Jangan pesimis. Saya yakin tanah ini adalah milik kita dan akan selalu menjadi milik kita. Saat langit kemerah-merahan menjelang malam, Bung Tomo sedang beristirahat di ruang tamu sembari mendengarkan berita dari radio. Ayo arek-arek Surabaya, bersabarlah dan mari bersama-sama kita mengusir sekutu dari kota kita tercinta. Karena saat ini, sekutu sudah menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Terlaluan. Ada apa ini, Pak? Kenapa berteriak-teriak? Ini Bu, sekutu sekarang sudah menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Benarkah? Kalau begitu, Bapak harus segera menyiapkan arek-arek Surabaya. Orang asing itu tidak boleh menjajah tanah kita. Iya Bu, tolong Ibu jaga diri baik-baik ya. Bapak akan jangan keluar rumah. Bapak akan mengumpulkan area-area Surabaya di alun-alun. Iya Pak, Ibu tidak akan kemana-mana. Hati-hati ya Pak. Iya Bu, pergi dulu ya.
Setelah mengumpulkan arek-arek Surabaya dan merencanakan strategi di alun-alun untuk perlawanan di tengah malam nanti, Bung Tomo tampak sedang menyiapkan perlengkapan tempur di rumah Ketut Tantri. Ketut Tantri ialah wanita Amerika yang berjuang dengan segenap hati membantu rakyat Surabaya. Bu, perlengkapan sudah selesai. Sekarang waktunya kita memberikan woro-woro kepada arek-arek Surabaya. Benar, Tantri, perlawanan akan dimulai jam 11 malam. Setelah menyiapkan perlengkapan, Bung Tomo dan Ketut Tantri bergegas kembali ke alun-alun untuk mengusir sekutu diiringi oleh semangat arek-arek Surabaya. Namun, sebelum dimulai, Bung Tomo memberikan sepatah dua patah kata untuk menyemangati seluruh arek-arek Surabaya. Bagaimana ini? Aku takut kita akan kalah telak dari mereka. Dilihat dari perlengkapan dan pasukan kita, pastinya tidak akan sebanding dengan mereka. Kau jangan pesimis. Di sini kita semuanya kan keluarga. Sampai titik darah penghabisan pun, kita akan bahu-membahu bekerja sama untuk mempertahankan negeri kita. Betul itu. Kalau kau takut, siapa lagi yang akan memperjuangkan tanah kita? Memangnya kau mau kita menyerahkan dengan begitu saja kepada mereka? Sudah. Sepertinya Bung Tomo dan Ketut Tantri akan segera datang. Teman-teman seperjuanganku, kita pasti bisa mengusir penjajah yang telah menginjak tanah kita. Kerahkan semangat perjuangan. Kerahkan! Lawan kejahatan senjata. Lawan! Kita pasti bisa. Mari bersama-sama ke gedung Internatio untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hak kita. Merdeka! Merdeka! Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sabtu, 10 November 1945. Hari di mana pertempuran dimulai. Sorak-sorai rakyat Surabaya membakar semangat melawan sekutu yang kini dipimpin oleh Mansur. Setiap harinya, Bung Tomo selalu memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk senantiasa semangat dalam membela tanah air mereka. Oi rakyat Surabaya, menyerahlah kalian karena kalian akan kalah di tanganku. Kalian akan hancur. Semua harta kekayaan alam ini milikku. Ha 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 ha. Perlawanan yang sangat sengit ini membuat Brigadir AWS Malabi dan tentara sekutunya menambah dendam terhadap rakyat Surabaya. Pada saat itu juga, Bung Tomo diancam oleh istri AWS Malabi yang sangat kejam. Kamu Sutomo, apa mau melawan saya? Kamu, keluargamu, seluruh rakyat Surabaya itu akan mati. Pasti tidak akan kalah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan rakyat Surabaya yang Malabi, dia bilang engkau karena suamimu sudah mati. Hahaha. Sekarang Brigadir AWS Malabi sudah mati. Apa? Suamiku mati? Kalian benar jahat. Kalian semua kejam. Kau mengatakan kami jahat. Memangnya kau tidak lihat apa yang telah tentaramu lakukan terhadap negeri kami? Ya, hahaha. Hancurlah engkau. Rasakan perlawanan dan pembalasan dari kami. Selama ini kau kira kami akan diam saja, bukan? Sekarang saksikanlah tontonan yang akan membekas di benakmu itu. Kalian memang tidak punya hati gerak. Terlihat istri AWS Malabi yang sedang meratapi kepergian suaminya, AWS Malabi yang akan segera dipulangkan ke Inggris. Sedangkan Bung Tomo hanya diam tak bersuara. Beberapa hari kemudian, sekutu masih menetap di Surabaya, namun tidak melanjutkan perlawanan karena duka yang masih membekas akibat kepergian AWS Malabi. Kini, pengganti Malabi adalah Mansur, salah satu kawanan Inggris yang juga dendam terhadap rakyat Surabaya. Mansur pun datang ke rumah Bung Tomo dengan muka yang sangat kejam dan menakutkan. Siapa itu di sana? Cepat, tidak usah basa-basi. Buka pintunya sekarang. Untuk apa Anda kesini? Mana Bung Tomo? Untuk apa Anda mencari suamiku? Ada apa, Bu? Siapa itu di luar? Wahai Bung Tomo, sini kau. Jangan berani-beraninya kau bersembunyi setelah apa yang kau lakukan pada pimpinan kami. Apa maksudmu datang kemari? Kau dan rakyat kau itu telah menewaskan pimpinan kami. Tidak, bukan rakyatku yang membunuh
Brigjen Malabit. Lantas siapa? Jangan berani-beraninya kau membohongi saya. Lah, bisa saja dari tentara sekutumu sendiri. Yang pasti, bukan rakyatku yang membunuhnya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kau dan rakyat kau itu harus menyerah selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November. Tidak, Jika tidak, kau sendiri yang akan rasakan akibatnya. tidak, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kaulah yang menginjak tanah kami. Kami tidak akan menyerah untuk mempertahankan apa yang seharusnya menjadi hak kami. Ya sudah kalau begitu. Aku tunggu kedatangan kau dan rakyat kau yang lemah itu. Detik demi detik, hari demi hari. Tak terasa, kurang dari 2 minggu lagi, pertempuran besar akan dimulai. Untuk Tantri, ya Bu, siapkan peralatan tempur kita sekarang dan kumpulkan area-area Surabaya. Siap Bu, di mana kita akan berkumpul? Seperti biasa di alun-alun, lalu kita akan ke gedung Interatio lagi. Mereka masih menempati tempat tersebut. Baik Bu. Beberapa hari sebelum peperangan, semua rakyat berkumpul dan merencanakan ulang strategi perlawanan besar untuk beberapa hari. Saudara-saudara sekalian, jangan gentar oleh dentuman meriam, jangan surut oleh ancaman penjajah. Kemerdekaan yang telah kita rebut dengan susah payah, dengan keringat dan darah kita sendiri tidak boleh direbut kembali. Kita bukanlah bangsa yang mudah tunduk. Kita adalah rakyat Indonesia yang merdeka, yang siap untuk mempertahankan tanah ini hingga titik darah penghabisan. Kita sebagai rakyat Surabaya harus mampu, harus bisa demi rakyat dan bangsa kita. Kita pasti bisa demi rakyat dan bangsa. Hidup Surabaya! Setelah ini, strategi harus dipersiapkan dengan baik. Hanya tersisa kurang lebih 2 minggu hingga pertempuran terakhir kita tanggal 10 November. Setelah rancangan ulang strategi berhasil dirampungkan, semua rakyat pun kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan peralatan tempur mereka. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, Sabtu 10 November 1945. Hari di mana pertempuran dimulai. Sorak-sorai rakyat Surabaya membakar semangat melawan sekutu yang kini dipimpin oleh Mansur. Setiap harinya, Bung Tomo selalu memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk senantiasa semangat dalam membela tanah air mereka. Ayo arek-arek Surabaya, maju terus, pantang mundur, demi Tuhan dan demi bumi kelahiran kita. Setuju! Merdeka Surabaya! Merdeka! Di pertempuran ini, istri Bung Tomo juga terlibat, beserta ketut tantri yang tak henti-henti membela Surabaya dari kekuatan asing. Kalian tenang saja. Rakyat Surabaya itu mana mungkin mampu mengalahkan kita. Ayo kita balas dendam atas kematian pimpinan kita. Serang! Tak terasa, 2 minggu telah berlalu. Perlawanan pun mulai mereda. Seluruh jiwa, tenaga, dan keringat yang telah arek-arek Surabaya korbankan menghasilkan kenangan yang selalu diabadikan. Tetesan darah di mana-mana, ribuan jasad telah meninggalkan kita semua, menyisakan jasa yang tak akan pernah tertandingkan. Hari demi hari berlalu, sekutu mulai meninggalkan kota Surabaya. Arek Surabaya, saya bangga atas tenaga, cucuran keringat, dan darah kalian demi membela kota Surabaya. Semoga apa yang telah kalian perbuat demi membela kebenaran dibalas oleh Tuhan. Serta untuk para pejuang yang telah gugur, kita doakan. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Amin. Hidup Surabaya! Hidup! Ketut Tantri, terima kasih atas perjuanganmu, atas keringat dan tenagamu. Saya bangga denganmu. Sama-sama Bu, saya rela berjuang hingga akhir demi memperjuangkan tanah kelahiran orang tua saya tercinta. Bagus Tantri, lanjutkan perjuanganmu. Tentu saja Bu, semangat ini takkan pernah padam. Akhirnya, rakyat Surabaya kembali merasakan surga dunia, terbebas dari kekuatan asing yang selama ini menjajah dengan penuh kekejaman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik selalu menghormati perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Saat ini, perjuangan tidak perlu lagi dilakukan dengan mengangkat senjata. Namun, sebagai pelajar, kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, seperti belajar dengan baik dan giat, ataupun hormat juga patuh terhadap guru dan kedua orang tua.
Dengan demikian, kita telah menghormati jasa para pahlawan dengan mensyukuri nikmat merdeka dan bebas yang telah mereka perjuangkan.